Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara pelatihan konseling menyusui untuk petugas puskesmas. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya. Mengawali pelatihan ini, saya akan memberikan sesi yang pertama, yaitu tentang mengapa menyusui penting. Ya, mungkin untuk teman-teman semuanya, ini bukan hal yang aneh lagi, hanya nanti akan kita tambah lagi informasinya atau kita mengingatkan kembali apabila ada teman-teman yang sudah lupa. Ya, sekilas ini tentang saya. Saya sekarang bertugas di Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjar. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita bisa lihat gambar di depan. Ya, silakan. Ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Ya, tuh. Jadi itu adalah perbedaan antara anak yang disusui langsung oleh ibunya dengan anak yang diberi susu botol, ya, atau makanan yang lain. Nah, tujuan dari sesi ini adalah semua peserta mengetahui pentingnya menyusui. Tujuan khususnya yang pertama, semua peserta nanti mampu menyebutkan keuntungan dari menyusui eksklusif selama 6 bulan. Kemudian peserta mampu menjelaskan perbedaan antara ASI, susu hewan, dan susu formula. Kemudian peserta mampu menyebutkan bahaya pemberian makanan buatan. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada sesi ini adalah yang pertama, keuntungan menyusui eksklusif 6 bulan. Yang kedua, perbedaan antara air susu ibu, susu hewan, dan susu formula. Dan yang ketiga, bahaya pemberian makanan buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan menyusui. Seperti kita ketahui, ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi, di mana ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap, yang mudah dicerna dan diserap secara efisien oleh tubuh bayi. Kemudian melindungi terhadap infeksi. ASI juga membantu bonding, ya, atau membantu kedekatan, ya, menyusui kedekatan antara ibu dengan bayinya. Kemudian membantu menunda kehamilan baru, ya. Kemudian melindungi kesehatan ibu, di mana banyak sekali manfaat-manfaat juga selain untuk bayi, tapi juga untuk ibu apabila ibu menyusui. Nah, ini biaya lebih rendah dibandingkan dengan asupan buatan. Mari kita sekarang berhitung-hitung berapa biaya yang harus kita keluarkan apabila kita memberikan makanan untuk bayi kita selain ASI. Coba kita hitung sebulannya berapa banyak yang harus kita keluarkan. Jadi lebih murah mana? ASI atau makanan selain ASI? Iya, betul sekali. Tentu saja lebih rendah atau lebih murah ASI. Apakah ASI itu dibeli? Ya, tentu tidak, ya. ASI gratis ada di dalam tubuh ibunya. Sehingga kemudian kita lihat
ASI juga memberikan perlindungan terhadap infeksi, di mana pada gambar di atas kita bisa melihat apabila seorang ibunya menderita infeksi atau terkena infeksi, sel darah putih ibu ini akan membuat antibodi untuk melindungi ibu. Kemudian sebagian sel darah putihnya ini masuk ke payudara dan membuat antibodi. Nah, antibodi yang ada di dalam ini akan dialirkan ke dalam ASI untuk melindungi bayi. Jadi bayi nantinya akan lebih kuat, ya, lebih tahan terhadap infeksi, ya, seperti yang diderita oleh ibunya. Berikutnya kita lihat ada 3 tampilan. Ini tampilan ASI, ya. Yang pertama, gambarnya gimana? Ya, gambarnya lebih ke kuningan. Apa itu kira-kira kalau warnanya lebih ke kuning-kuningan? Ya, betul sekali. Ini adalah kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan ASI yang pertama kali keluar, ya. Jadi apabila seorang ibu baru melahirkan, kemudian memberikan ASI kepada bayinya, inilah yang akan pertama kali keluar. Dan kolostrum itu adalah zat yang sangat tinggi kandungan gizinya, terutama kandungan antibodi, ya, kekebalan tubuh untuk bayi. Kalau zaman dahulu itu banyak yang membuang ASI yang pertama dengan alasan katanya ASInya basi, sudah terlalu lama sehingga dibuang dan warnanya kekuning-kuningan. Tapi sekarang ternyata ini adalah zat gizinya sangat tinggi, sangat baik dan mengandung anti-infeksi, sehingga inilah harus diberikan kepada bayi sesaat setelah bayi lahir. Yang kedua, ini warnanya lebih, ya, ini lebih jernih, ya, dibandingkan dengan yang ketiga. Sama-sama putih tapi warnanya berbeda. Ini biasa kita sebut ASI awal. ASI awal itu adalah ASI yang pertama kali keluar pada saat kegiatan menyusui setelah kolostrumnya hilang, habis, ya. Nah, kegiatan berikutnya menyusui, yang pertama keluar adalah ASI awal. ASI awal itu tadi ASI yang pertama keluar pada kegiatan menyusui, di mana kandungan air lebih banyak daripada kandungan zat gizinya, ya. Nah, yang berikutnya ini warnanya lebih pekat, ya, lebih pekat. Jadi inilah yang disebut ASI akhir. Jadi pada saat menyusui itu ada 2 jenis ASI yang keluar. Yang pertama ASI awal di saat awal, berikutnya ASI akhir. ASI akhir ini kandungan zat gizinya lebih banyak sehingga akan memenuhi kebutuhan rasa lapar dan untuk pertumbuhan bayi. Sehingga pada saat menyusui, usahakan bayi mendapatkan ASI awal dan ASI akhir. Bagaimana caranya? Yaitu pada saat menyusui, habiskan dulu satu bagian payudara, baru nanti setelah selesai, kalau bayi mau menyusu lagi, berikan payudara berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita baru menyusui, kan pada saat menyusui beberapa saat kalau sedang penuh-penuhnya kita memberikan ASI sebelah kiri, sebelah kanan ASInya suka keluar, ya. Nah, kalau zaman dulu saya pernah ingat gitu ya, pernah mendengar kalau menyusui itu suka segera digantikan. Ini ASI katanya kalau yang ini disusui kemudian diberikan berikutnya. Nah, itu ini yang kiri adalah nasinya,
yang kanan adalah lauknya. Jadi harus komplit katanya kanan dan kiri. Tapi tidak seperti itu ternyata. Karena apa? Efeknya anak akan sering menyusu, tetapi dia dan sering buang air kecil, ya, sering pipis, tetapi dia akan terus menangis, ya, untuk meminta menyusu. Kenapa? Karena yang dia minum kebanyakan adalah ASI yang mengandung banyak air, sedangkan ASI yang mengandung zat gizinya sedikit. Seperti hanya kita, kalau kita terlalu banyak minum, rasa haus kita hilang, tetapi tetap kita akan merasakan lapar. Dan itulah yang akan terjadi pada bayi kita. Sehingga kalau menyusui tadi, habiskan dulu di satu payudara, baru nanti berpindah ke payudara yang lain. Kita bisa melihat ini perbedaan antara susu-susu, antara ini ASI, ya, atau susu manusia, kemudian ini susu sapi, dan yang ini adalah susu formula, ya, dimana tentu saja ini kandungan zat gizi di dalam ASI ini sudah sesuai yang dibutuhkan oleh bayi, sedangkan susu sapi dan susu formula ini tentu saja kurang sesuai, ya. Nah, vitamin-vitamin juga sama. Kita lihat kalau di dalam ASI ini, kalau kita umpamakan sama kandung sama banyaknya antara ASI dengan susu sapi, ya, dimana zat gizinya semuanya ini full, penuh, banyak vitamin B, kemudian lebih banyak vitamin C dan vitamin A. Sedangkan susu sapi apabila dalam jumlah yang sama, ternyata kandungan zat gizinya hanya setengahnya saja daripada ASI, dan vitamin C-nya juga lebih sedikit, ya, daripada dalam ASI. Nah, inilah ringkasan perbedaan antara ASI, susu sapi, dan susu formula. Nah, kemudian kita masuk ke bahaya pemberian susu formula, ya. Bahaya pemberian susu formula. Tentu saja anak yang diberi susu formula, karena tadi kurang sesuai, ya, anak akan lebih mudah diare dan mengalami infeksi saluran pernapasan. Kemudian anaknya akan menderita kekurangan gizi, juga kekurangan vitamin A, dan akan meningkatkan resiko kematian apabila hal itu terus dibiarkan, ya. Dan kemudian anak akan mudah alergi dan tidak cocok, ya. Kita ketahui banyak kasus anak-anak atau bayi menderita alergi apabila diberikan susu formula, ya, atau susu yang berasal dari hewan. Kemudian meningkatkan resiko beberapa penyakit kronis, ya. Kemudian akan mengalami kelebihan berat badan, di mana coba kita lihat anak-anak yang diberi susu selain ASI memang banyak badannya yang lebih besar, lebih mudah besar, ya, dan nilai tes kecerdasannya lebih rendah. Dan tentu saja bahayanya ini akan mengganggu bonding. Mengganggu bonding itu hubungan antara ibu dengan anak. Nah, kemudian ini kerugian untuk ibu juga. Ibu akan mengalami kemungkinan cepat hamil, kemudian meningkatkan resiko anemia, kanker ovarium, dan kanker payudara, dan diabetes tipe 2. Nah, tadi kita membahas tentang anak yang diberi selain ASI akan mengalami atau resiko terkena diarenya lebih tinggi, ya, mengalami diare. Nah, ini kita bisa melihat, ya, perbandingan resiko menderita diare apabila anak diberi ASI dan diberi cairan selain ASI. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tadi yang dibahas ada yang masih kurang atau yang mau didiskusikan, mangga silakan. Ya, kalau sudah cukup, marilah kita menarik kesimpulan
ya dari tadi yang kita bahas. Yang pertama, bahwa ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi, ya. ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap yang dibutuhkan oleh bayi, khususnya bayi 0 sampai 6 bulan atau kita katakan ASI eksklusif, ya. Kemudian dengan menyusui terjalin hubungan erat antara ibu dan anak. Ya. Kemudian kandungan ASI adalah yang paling cocok untuk kebutuhan bayi. Dan yang keempat, makanan selain ASI itu sangat berbahaya untuk kesehatan bayi. Kita lihat bahwa hari depan mereka ada di tangan kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.